Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ferdian Darmasya Putra sebagai host dan ada saya Wilfred. Nah, di sini kami ambil tema yaitu sayangi bumi kita. Nah, teman-teman, di sini kami ada mengundang salah satu narasumber nih. Narasumbernya yang hebat. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Ada yang bisa tebak kan nih? Nah, kita panggil Rifki Triwardana. Halo Rifki, apa kabar? Rifki, aku mau tanya mengenai bumi kita pada saat ini nih. Gimana sih kondisi bumi kita pada saat ini? Kondisi bumi kita saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja karena banyak permasalahan-permasalahan lingkungan tuh. Nah, apa saja sih tanda-tandanya yang menunjukkan kalau bumi itu sedang tidak baik-baik saja? Nah, bumi itu sedang tidak baik-baik saja. Pertama, kalau kita lihat secara suhu ya, suhu bumi itu meningkat. Terus kita lihat juga gelombang air itu naik. Nah gitu, karena es itu minta air dah. Rifki, di mana sih kamu sering lihat pencemaran lingkungan itu sendiri? Nah, kalau pencemaran lingkungan tuh ya paling di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita sih. Nah, contoh kayak di luar dari ruangan podcast nih, itu kan pasti banyak sampah-sampah tuh. Nah, contoh di jalanan atau enggak di sekitar rumah kita. Jadi gitu deh tuh. Menurutmu kondisi bumi sekarang itu baik atau buruk sih? Menurutku buruk sih, karena ya tadi contoh kayak suhu yang meningkat itu kan bikin kita gerah. Contoh kita ke kampus nih sekarang. Nah, sementara panas terik matahari pasti kita mengeluh kan. Nah, itu salah satu dampak dari kerusakan lingkungan tuh, dampak dari lingkungan yang buruk tuh. Aku mau nanya lagi nih, bagaimana sih perasaan Rifki melihat bumi sekarang ini? Ya pastinya sedih sih, karena itu tadi banyak permasalahan-permasalahan lingkungan yang pastinya akan berdampak dengan kita sebagai manusia. Nah, apa saja sih kebiasaan manusia yang membuat lingkungan jadi buruk? Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan manusia yang bikin lingkungan jadi buruk, pertama dari terkecil aja, kita ini banyak sampah nih, satu itu kan jangan buang sampah sembarangan. Nah, terus juga banyak kebiasaan-kebiasaan kayak kita menanam sawit, itu kan sawit itu tumbuhan yang menyerap banyak setara atau unsur air. Nah, makanya tanah di sekitar pohon sawit itu dia jadi kering dan pun itu menyebabkan panas bumi meningkat. Terus deforestasi hutan atau penanaman hutan secara berlebihan. Nah, itu sih. Rifki, gimana nih menurutmu, ada orang yang buang sampah sembarangan kan? Nah, padahal dari dulu atau dari kecil kita sudah diajarkan bahwa membuang sampah di tempatnya. Gimana tuh menurutmu? Nah, menurutku itu orangnya kurang kesadaran tuh, karena kita sebagai manusia itu kan diciptakan untuk berpikir tuh. Nah, sementara itu yang tadi kau bilang, kita diajarkan dari kecil, artinya kita harus punya kesadaran dan kita harus bisa berpikir bahwasanya membuang sampah sembarangan itu merupakan hal yang salah tuh. Nah, terus siapa saja sih yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan? Nah, kalau yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang pastinya kita, karena nggak mungkin hewan mereka tahunya mereka hidup dan begitu pun tumbuhan. Nah, sementara kita manusia hidup dan juga harus bisa berpikir. Nah, nih apa saja sih dampak sampah tuh di lingkungan sekitar kita? Nah, dampak sampah sendiri pertama pastinya merusak lingkungan. Terus juga ketika kita membiarkan sampah itu, nah sampah tuh kadang nggak bisa terurai dia dari beberapa ratus tahun. Nah, itu sampah-sampahnya akan tertinggal tuh dalam tanah. Terus dia mungkin bisa jadi limbah di laut, terus dan sebagainya lah. Nah, artinya dampak dari sampah sendiri itu merusak lingkungan. Nah, terus bagaimana itu semua bisa mempengaruhi kesehatan manusia? Nah, contoh, semisal nih air sungai murni yang awalnya jernih, itu kan dipakai mandi, dipakai minum, misal. Nah, terus tiba-tiba air yang sering kau pakai mandi ini berubah jadi sungai yang kotor, yang banyak sampah.
Misal sampah makanan itu kan banyak bakterinya tuh. Nah, terus kalian pakai mandi nih. Terus nggak sengaja dipakai sikat gigi itu kan. Itu kan jorok tuh. Ya. Nah, itu yang bisa bawa penyakit. Apa sih jangka panjangnya jika bumi kita ini tercemar, Ricky? Nah, jangka panjangnya yang pertama karena lingkungan itu sudah rusak, pastinya kita nggak bisa berbuat apa-apa sudah. Nah, susah sudah untuk memperbaikinya. Harusnya itu kita sebagai pencegahan awal. Dari awal ketika kita sudah sadar, nah kita harus mencegah itu. Nah, kita harus memperbaiki itu dari awal ketika kita sudah sadar. Tapi ketika dia nanti terusan berlanjut dan terus-terusan dalam jangka yang panjang, itu sudah susah untuk kita memperbaikinya. Nah, terus apa saja sih cara sederhana untuk menjaga lingkungan kita? Nah, cara sederhana untuk menjaga lingkungan kita tuh pertama, ya jangan buang sampah sembarangan, terus juga jangan menebang pohon secara berlebihan, dan jangan menambang secara ilegal. Nah, karena itu semua yang merusak lingkungan tuh. Nah, cara sederhananya ya jangan buang misal sisa kalian mandi sabun, terus sampo kalian ataupun bekas sikat gigi itu kan, nah di air yang mengalir. Nah, karena air yang mengalir itu bisa dipergunakan secara terus menerus. Contoh kayak di mata air. Nah, kalian pakai mandi nih, otomatis air yang kalian pakai mandi ini bakal turun tuh terus ke pemukiman warga yang seharusnya bisa digunakan dengan baik, malah jadi tercemar. Ki, saya mau nanya lagi nih, bagaimana sih cara mengurangi penggunaan sampah plastik? Nah, cara mengurangi penggunaan sampah plastik itu pertama, kalau kita belanja, biasanya kan kita dikasih kresek atau plastik tuh kan. Nah, itu bisa kita ganti dengan bawa tas belanja sendiri, ataupun kita menggunakan keranjang belanjaan dari supermarket ataupun toko-toko yang ada di situ. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan sekolah untuk menjaga kebersihan? Nah, itu dia cara untuk menjaga lingkungan di lingkup sekolah. Nah, berarti yang pertama kita harus menanamkan pada siswa-siswa bagaimana sih cara awal untuk menjaga lingkungan kita. Terus bagaimana cara memberitahu teman agar jangan membuang sampah sembarangan. Nah, terus juga bagaimana ketika nanti sekolah ini kotor, pasti belajar itu tidak nyaman. Nah, itu. Rifki, tahu nggak sih apa peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga bumi ini? Nah, mereka tuh punya peran penting, yaitu masyarakat dan pemerintah tuh punya peran penting dalam menjaga lingkungan. Pertama, masyarakat sebagai aktor utama untuk menjaga lingkungan di sekitar mereka. Nah, terus pemerintah adalah sebagai fasilitator atau pemberi fasilitas, di mana mereka memberikan tempat sampah yang luas, terus juga memberikan sarana dan prasarana terkait dengan penjaga lingkungan. Misal ada namanya dinas lingkungan hidup. Nah, itu artinya pemerintah yang bertanggung jawab pada dinas lingkungan hidup, dan aktor utamanya adalah masyarakat. Itu. Nah, terus aku juga mau tanya nih, kenapa sih lingkungan itu penting bagi makhluk hidup? Nah, kenapa lingkungan penting bagi makhluk hidup? Karena seperti yang aku jelaskan di awal, kita ini sangat bergantung pada bumi. Nah, sementara bumi itu tempat kita tinggal. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu berkaitan dengan bumi. Nah, makanya kita sangat perlu untuk menjaga bumi. Nah, Ki, mengapa sih menjaga bumi itu adalah tanggung jawab kita bersama? Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, karena kita sebagai manusia tuh tinggal bersama-sama di bumi. Terus kita juga sangat-sangat bergantung pada bumi. Nah, misal seperti air, udara, tanah kan itu unsur-unsur penting yang ada di kehidupan kita. Nah, tanpa air kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi segala macam. Terus tanpa tanah kita tidak bisa menanam tumbuhan untuk makan, tidak bisa dikuburkan secara baik misal. Nah, terus juga udara, bagaimana kita bisa bernapas tanpa udara, kan gitu. Nah, terus kita harus mulai dari mana sih untuk menjaga bumi? Nah, kita harus mulai dari mana? Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita menegur orang lain, kita harus sadar. Jangan sampai kita menegur orang, jangan buang sampah sembarangan, tapi justru diri kita sendiri yang membuang sampah sembarangan. Contoh aja di sekarang nih, di ruangan podcast ini masih banyak sampah nih, padahal tema kita sekarang sayangi bumi. Nah, contohnya sekecil itu,
hal-hal yang ada di depan mata sendiri kita tidak sadari, tapi justru yang ada di jauh sana itu yang kita pandang. Nah gitu. Kapan nih waktu yang tepat untuk menjaga bumi? Kapan waktu yang tepat untuk menjaga bumi? Ya dari detik ini sampai di kemudian hari. Nah, terus bagaimana sih cara kita biasakan diri untuk menjaga bumi? Bagaimana cara kita membiasakan diri untuk menjaga bumi ya? Nah, terbiasanya itu kita mulai dari yang namanya konsistensi ataupun hal-hal yang akan terus berulang. Misal dari pertama kita jangan buang sampah sembarangan. Nah, dari kedua kita harus seperti itu sampai di hari-hari berikutnya, sampai rasa konsistensi itu atau rasa terbiasa itu tumbuh. Gitu. Wah, seru ya pembahasan hari ini. Nggak kerasa udah di akhir video aja nih. Ini Niki, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan untuk para penonton yang menonton podcast ini apa? Nah, pesan untuk teman-teman yang mendengar ataupun menonton video ini itu pertama sayangi bumi kita seperti tema yang host kita bawakan. Nah, terus juga kita itu sangat-sangat bergantung pada bumi teman-teman. Contoh seperti air, udara, dan tanah. Maka dari itu tidak bosan-bosan untuk kakak mengingatkan bahwasanya kita harus sayangi dan jaga bumi kita. Mungkin begitu Ferdian. Sekian dari podcast kami dari kelompok 1, cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Dadah.